Justru anak di bawah kendali orang tua, ya walaupun di bawah perlindungan orang tua juga ya sisi baiknya di sini, tetapi cara sosialisasi baktinya itu keras gitu. Orang tua keras kepada anak, bahkan kadang-kala mengabaikan secara emosional, dalam arti kebutuhan emosional anak tidak diperhatikan. Nah, ini nanti dampaknya adalah justru menekan ekspresi diri dari anak ya. Anak di sini bukan anak-anak ya, tapi juga bisa anak remaja dewasa gitu. Anak di sini maksudnya status dalam keluarga. Ya bisa menekan ekspresi diri yang mana adalah penting banget di dalam psikologi. Ya, kemampuan mengekspresikan diri, mengekspresikan emosi itu penting banget di dalam psikologi, menekan kemandirian dan kreativitas. Nah, ini dua model bakti yang terekam ya dalam paper University of uh, Taiwan tadi. Nah, ini ternyata mereka membuat dua terminologi. Nah, menariknya tadi Pak Ardian ada mengatakan bakti itu harusnya bersifat timbal balik, dan itu terminologi yang mereka gunakan justru reciprocal filial piety. Bakti yang sifatnya timbal balik. Ya, ada satu lagi bakti yang sifatnya otoriter, authoritarian filial piety. Jadi memang dijelaskan lagi ya, yang resiprokal yang timbal balik ini yang diharapkan sebenarnya. Jadi bakti yang berfokus pada kualitas hubungan antara orang tua dan anak. Ini kalau kita belajar konsep parenting, jadi di teori psikologi barat itu ada pola asuh, ada empat: pola asuh demokratis, otoriter, ya, pola asuh yang mengabaikan, pola asuh yang memanjakan. Dan ini termasuk pola asuh yang demokratis. Demokratis di sini artinya ada komunikasi dua arah. Orang tua bisa memberitahu ekspektasinya kepada anak, tapi anak juga diizinkan menyampaikan apa yang mereka pikirkan dan rasakan kepada orang tua. Jadi ada kualitas hubungan yang timbal balik. Ya, orang tua peduli kepada anaknya secara emosional. Ya, jadi mungkin konsep yang seringkali disalahpahami adalah orang tua yang penting memenuhi kebutuhan jasmani saja. Kebutuhan jasmani di sini maksudnya sandang, pangan, papan, dan pendidikan ya. Dipikirnya begitu saja. Tapi sebenarnya memenuhi kebutuhan emosional anak juga penting. Ya, juga penting. Kenapa? Karena justru itulah yang nanti membuat anak bisa ya, bersyukur secara otentik kepada orang tua. Ini yang nanti akan menjadi bakti gitu. Ya, bersyukur secara otentik kepada orang tua, ada dari ketulusannya. Ini menarik jadi saya mencari banyak paper ya. Ini salah satu paper utama saja yang saya buka, tapi ada banyak paper yang saya baca. Jadi justru yang resiprokal ini lebih mendukung kesehatan mental, jelas sih ya, dibandingkan yang otoritarian nih. Ya, yang otoritarian itu berarti anak harus patuh kepada orang tua karena dia anak. Jadi berdasarkan hierarki, patuh karena dia anak. Orang tua pasti benar. Ya, jadi anak harus menuruti keinginan orang tua karena senioritas. Orang tua adalah otoritas absolut. Ini yang tadi juga dikritik oleh Pak Adrian ya, bahwa Pak Ardian bahwa nggak gini juga harusnya. Ya, orang tua otoritas absolut berarti apapun itu pasti benar. Ini justru lebih memunculkan kerentanan terhadap permasalahan-permasalahan psikologis, terutama trauma masa kecil. Ya, bisa memunculkan trauma pada masa kecil dan juga kerentanan seperti masalah ekspresi emosi dan juga masalah depresi. Nah, menariknya lagi, ternyata ini Bapak Ibu, eh, entah kebetulan atau entah bagaimana, ternyata hasil riset menunjukkan bahwa keluarga-keluarga yang bisa memunculkan bakti secara timbal balik ini justru biasanya berasal dari tingkat pendidikan dan sosioekonomi yang tinggi dibandingkan yang otoriter, dari tingkat pendidikan dan sosioekonomi yang rendah. Nah, bagaimana hubungannya sebenarnya belum terungkap. Apakah karena memang tingkat pendidikan dan sosioekonominya tinggi, jadi ngerti tentang parenting, ya, atau justru sebaliknya gitu, atau karena tingkat pendidikan dan sosioekonominya lebih rendah, makanya tidak terpapar dengan konsep parenting yang benar, jadinya arahnya jadi otoriter. Nah, ini bisa dikaji lebih lanjut juga sebenarnya. Dan yang menarik ya, ternyata wanita yang lebih mudah untuk memunculkan bakti secara timbal balik, baik sebagai orang tua maupun sebagai anak ya, dibandingkan dengan pria. Ini mungkin juga karena wanita lebih mampu mengekspresikan emosi ya daripada laki-laki. Dan juga sebenarnya bentukan sosial sih, karena laki-laki yang lebih ekspresif secara emosi biasanya malah malah apa ya, malah dibilangnya terlalu ekspresif. Ya, laki-laki diharapkan tangguh, tidak terlalu banyak menunjukkan perasaan, ya itu juga bentukan sosial sebenarnya. Ya, dan bakti anak yang timbal balik ini
muncul karena adanya komunikasi dan kepedulian di dalam keluarga. Jadi memang keywordnya adalah peduli. Peduli di sini artinya memerhatikan kebutuhan emosional dari anak. Nah, ini yang biasanya membuat anak, baik itu masih usia kanak-kanak, maupun remaja, maupun nanti dewasa, lebih sehat mental. Dibandingkan dengan konsep bakti yang otoritarian, yang sebenarnya bagus juga kalau 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 secara literatur nggak buruk-buruk juga gitu, nggak 100% buruk gitu. Ada sisi baiknya apa? Bagus dalam membentuk identitas sosial. Ya, ada bagus ya sebenarnya, walaupun anak merasa kurang mendapatkan dukungan emosional. Nah, ini jadi kalau tadi Pak Ardian mengatakan bahwa bakti itu tidak bisa dimaknai secara otoriter dan harus sifatnya timbal balik, ini suatu kebetulan karena di riset psikologi pun demikian. Ya, ada dua konsep pemaknaannya dan yang lebih diharapkan justru yang timbal balik, bukan yang otoriter. Nah, ini jadi kita lihat ya bagaimana perkembangan manusia akhirnya ditinjau dari bakti ini. Saya pindahkan apa warnanya ini kayaknya ketukar nih sama saya. Timbal baliknya jadi hijau ya, harusnya yang merah, tapi nggak apa-apa. Jadi bakti yang timbal balik itu sifatnya seperti apa? Saat anak masih berusia kanak-kanak, maka orang tua perlu menciptakan ikatan dan rasa aman. Ikatan dan rasa aman secara emosional, ya, melalui ekspresi cinta atau kepedulian. Ya, memang salah satu yang harus konsep yang harus dipatahkan adalah orang tua nggak hanya harus memenuhi kebutuhan jasmani yang tadi ya sandang pangan papan dan pendidikan, tetapi juga kebutuhan emosional, ya, cinta dan kepedulian. Karena itu yang nanti membentuk karakter sebenarnya di masa depan. Ya tadi Pardian juga ada share trauma antar generasi kan. Itu juga menjadi isu psikologi yang sedang hangat-hangatnya, yang sedang banyak dibahas. Bahwa trauma itu diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi kalau orang tuanya keras kepada anak, nanti si anak kalau udah gede juga diwariskan lagi ke anak selanjutnya. Tapi kalau udah gede, kerasnya itu juga diwariskan. Jadinya traumanya turun-menurun gitu. Jadi saat kanak-kanak memang dibentuk melalui ikatan dan rasa aman secara emosional. Sehingga nanti saat dewasa, apa yang bisa dilakukan anak sebagai wujud bakti? Memperkuat afeksi yang sudah ada. Memperkuat ikatan yang sudah ada dengan orang tua. Dan juga memahami, menyokong kebutuhan orang tua. Ini konsep yang timbal balik, yang reciprocal, filial piety. Nah, kalau yang otoriter bagaimana? Jadi anak dididiknya dengan cara ini. Ini kalau di psikologi behaviorisme sebenarnya ya. Jadi reward and punishment. Anak belajarnya apa? Mereka taunya adalah kalau nurut sama orang tua dapat hadiah, hadiahnya bisa pujian, bisa bisa materi. Tapi kalau misalnya nggak nurut, dapat hukuman. Jadi akhirnya konsep moralnya nggak berkembang juga. Konsep moralnya berkembangnya hanya di level pokoknya nurut biar dapat hadiah. Ya, jangan jangan membantah karena nanti dapat hukuman. Jadi konsep konsep moralnya itu bukan berdasarkan pemahaman kebijaksanaan, bukan berdasarkan uh, insight, tapi berdasarkan reward and punishment. Nah, itu yang nggak diharapkan sebenarnya. Nah, nanti kalau anak sudah dewasa, akhirnya ya jadinya mempraktikkan kewajiban-kewajiban sebagai seorang anak berdasarkan standar perilaku yang sudah ada. Jadi ngikutin standar aja, yang ngikutin standar aja. Dan ini nanti jadi hubungannya juga kering ya, kering dalam arti orang tua akan berpikir saya sudah menjalankan kewajiban saya sebagai orang tua, dikasih makan, digedein, disekolahin, selesai. Nah, anak juga nanti satu arah juga. Yang penting sudah jadi anak udah ngasih uang ya, ngomong kasar gitu ya, udah ngasih uang ya, udah ngirimin barang ya, selesai. Nah, emosinya nggak ada. Jadi nggak heran akhirnya nanti isu-isu yang sering terjadi pada usia lanjut adalah isu-isu kesepian kalau tidak dibentuk ikatan emosional seperti yang ada di bakti timbal balik, ya. Dan juga di di riset-riset psikologi sebenarnya jangan dipandang hitam putih sih, walaupun memang hitam putih ya, yang resiprokal ini lebih bagus daripada yang otoriter. Kenapa jangan dipandang hitam putih? Karena pada prakteknya nggak mungkin murni yang timbal balik, nggak mungkin murni yang otoriter. Karena kadang-kala pasti ada pakai unsur ini, khususnya untuk isu-isu yang mendasar. Kan anak tadi Pak Arden juga ngomong, anak belum ngerti apa-apa. Ya, harus dikasih tahu yang dasar. Nah, kalau kasih tahu dasar kan mesti pakai pemaksaan dalam tanda kutip ya, tapi bukan pemaksaan sih sebenarnya, lebih lebih indoktrinasi, indoktrinasi. Walaupun nanti setelah lebih besar baru diberikan penjelasan arahnya ke bakti timbal balik.
Jadi dalam dalam praktiknya nggak ada yang 100% timbal balik. Ya, jadi nggak bisa dilihat juga bahwa secara hitam putih, secara dikotomi, ada orang yang berbakti, ada orang yang tidak berbakti secara psikologis. Ya, karena pemahaman tentang bakti anak harusnya dilihat berdasarkan bagaimana reaksi afektif dan perilaku sosial kepada orang tua. Jadi jangan lihat bakti atau tidak berbakti itu secara hitam putih, tapi kita lihatnya bagaimana kualitas hubungan afeksi antara anak dengan orang tua. Nah, antara bakti yang timbal balik dan bakti yang otoriter, ada nilai tengah yang bisa kita ambil, menghadirkan kebebasan pribadi dan kewajiban peran anak secara bersamaan. Maksudnya apa? Maksudnya orang tua memberikan anak juga sebuah kebebasan. Kebebasan ini tanda kutip adalah mereka juga boleh punya pendapat, mereka juga boleh punya keputusan, tapi orang tua juga mengarahkan, memberikan koridor, dan juga tanda kutip ya, memberitahu kewajiban anak harus apa gitu. Jadi satu sisi diberikan kebebasan, tapi juga diberitahu kewajiban anak harus apa. Misalnya anak boleh aja, ya boleh aja dia ingin belajar belajar ini, belajar itu, tapi kewajiban harus tetap diberitahu bahwa anak wajib, misalnya anak wajib harus mengutamakan sekolah dibandingkan yang lain. Bahwa anak wajib, walaupun nanti sesibuk-sibuknya harus tetap mengabari orang tua. Bahwa anak wajib, ya sesibuk-sibuknya tetap ada waktu untuk orang tua. Misal seperti itu. Ya, ada waktu di sini bukan berarti demanding 24 jam sehari ya, tapi ada waktu tertentu. Ya, dengan kata lain, orang tua tahu dalam hal tertentu perlu lunak dan dalam hal lain juga perlu tegas. Ini jadi konsep bakti yang ada dalam literatur psikologi ini saya kompres ya secara singkat konsepnya seperti ini. Bahwa ada dua konsep yang timbal balik dan yang otoriter, dan yang timbal balik ini lebih menyehatkan mental ya bagi si anak. Sedangkan yang otoriter justru lebih memunculkan kecenderungan trauma. Karena dididiknya kan pakai hukuman dan hadiah. Dan akhirnya juga konsep moralnya tidak berkembang secara utuh. Karena taunya berbuat sesuatu bukan karena benar salah, tapi karena dihukum atau tidak dihukum. Ini kira-kira. Ya, dan ini ada beberapa saya cek ya, sutra-sutra Buddhis yang mungkin juga bisa menjadi pelengkap. Ini ada kalau di Buddhisme Theravada ada Sigalowada Sutta, ternyata saya menemukan di Mahayana Buddhism ada Sri Galowada Sutra ya sebenarnya paralel ya Sri Galowada. Ya, saya nggak jago dan nggak bisa sebenarnya Bapak Ibu Mandarin ya. Pernah lah belajar Mandarin waktu sekolah, tapi nggak jago. Jadi di sini Po Shuo San Seng Ce Cing gitu. Kira-kira mungkin bacanya seperti itu. Ya, ini kewajiban kewajiban orang tua, kewajiban anak kepada orang tua dalam 5 hal. Ya, anak wajib memenuhi kebutuhan orang tua ketika anak sudah dewasa ya, sehingga orang tua tidak kekurangan. Ya, memberitahu orang tua rencana yang telah dibuat. Ya, ini yang membedakan antara Sri Galawada Sutra versi Mahayana dengan Sri Galawada versi Theravada. Ya, poin nomor 2 tidak ada di konsep Theravada. Jadi kalau di konsep Mahayana, anak harus memberitahu orang tua rencana yang telah dibuat. Jadi ada rencana apa, rencana hidup apa, perlu diceritakan kepada orang tua. Menaati dan mengikuti tindakan orang tua, tidak membantah perintah orang tua, dan juga melanjutkan usaha orang tua. Ya, di sini kalau kita lihat ada komponen afeksi juga, memberitahu orang tua rencana yang telah dibuat. Berarti perlu membangun kedekatan. Ya, jadi ini anak ke orang tua. Dalam sutra yang sama juga ada orang tua kepada anak. Oh ya, Bapak Ibu, ini yang Mandarin saya sebenarnya nggak bisa baca nih. Saya terjemahinnya dari bahasa Inggris. Jadi saya ketemunya sutranya Mandarin Inggris, Bapak Ibu. Ya, saya terjemahinnya dari Inggris ke Indonesia. Kalau ada terjemahan yang mungkin, kok yang dari Mandarinnya kok kayak nggak akurat ya, nanti bisa kita diskusikan ya, karena saya ambilnya dari Inggrisnya. Orang tua bisa menunjukkan kepedulian kepada anak, gimana caranya? Pertama, mencegah anak melakukan kejahatan. Ini normatif ya, membimbing anak kepada jalan yang baik, menunjukkan kasih sayang sepenuh hati. Nah, ini yang reciprocal filial piety, ya, bakti yang reciprocal, menunjukkan kasih sayang sepenuh hati, mengupayakan pasangan yang baik untuk anak dan selalu memenuhi kebutuhan anak. Ini bisa kita kaitkan bahwa nilai-nilai yang reciprocal filial piety itu juga bisa kita temukan dalam teks Buddhis. Ya, kenapa yang saya sajikan teks Buddhis tidak teks Taoisme atau teks Konfusianisme? Karena saya tidak pakar di sono. Saya daripada salah ngomong, saya berbicara yang saya tahu aja gitu. Karena saya dari SMP rutin ke wihara, jadi lebih pede gitu, lebih setidaknya sering mendengar.
Ya dalam Cengi Ahancing ya ada Ekotara Agama Sutra, ini juga disampaikan kebaikan orang tua itu besar, kasih sayang mereka yang penuh perhatian itu tidak terbatas. Nah, maka orang tua telah memberikan banyak manfaat bagi anak-anak mereka, kebaikan dan kasih sayang mereka tak terbatas. Ya di sini berarti ada unsur resiprokal juga sebenarnya, kebaikan dan kasih sayang, afeksi. Jadi nggak hanya pemenuhan kebutuhan secara jasmani, tapi juga secara emosional, afeksi. Ya menyusui, memeluk dan menggendong anak harus membalas kebaikan ini, tidak ada alasan untuk tidak membalasnya. Ya, lalu kita bisa lihat lagi di Ulambana Sutra, ini yang paling paling sering dibahas ya. Ini Ulambana Sutra mungkin udah sering dibicarakan ya. Mungkin ini di skip dulu. Nah, ini yang tadi sempat disebut juga oleh Pak Ardian. Jadi akhirnya Buddhisme di Tiongkok membuat sutra baktinya sendiri. Kalau di Indonesia saya pernah baca terjemahannya Sutra Bakti Seorang Anak, walaupun sebenarnya Pumu Encung Cing ini bukan bakti seorang anak kalau diterjemahin ya. Jadi lebih kepada mungkin jasa ya dari orang tua gitu. Ada Pumu. Ya 10 kebaikan ibu ini juga versi yang akhirnya ada di Buddhisme Mahayana, nggak ada di Buddhisme Theravada. Ya kalau orang Theravada menyebutnya apokrif betul karena sutra yang belakangan muncul dianggapnya. Nah, ini ada juga yang menarik di Nagasena Biksu Sutra. Ini menarik. Ini ada diskusi antara raja dengan biksu Nagasena. Ini menarik karena konsep baktinya ternyata beyond dari anak orang tua, melebihi konsep dari bakti anak orang tua. Jadi raja bertanya kepada biksu Nagasena, siapakah orang yang disebut berbakti? Dan Nagasena menjawab, semua orang yang berbuat baik adalah orang yang berbakti. Ya, jadi eh, pada saat membaca ini, saya berpikir bahwa konsep bakti itu nggak bisa disimpulkan juga nggak bisa diinterpretasikan juga hanya terbatas anak ke orang tua. Ya di sini bisa diinterpretasikan juga bakti itu adalah konsep berbuat baik, ya harmoni. Tadi kalau ada Pak Ardian ada bilang ya harmoni, harmoni sosial. Ya karena tujuan dari berbuat baik itu kan menciptakan harmoni sosial, ya, moralitas, etika dan moral. Ya, lalu ada lagi ini Sutra Mahayana tentang kehidupan sebelumnya dan perenungan tentang landasan pikiran, ya, di mana ditulis bahwa semua makhluk adalah istimewa karena mereka telah menjadi orang tua satu sama lain dalam banyak kehidupan sejak awal waktu, melalui ratusan dan ribuan kalpa. Karena mereka adalah orang tua satu sama lain, semua pria adalah ayah yang penuh kasih dan semua wanita adalah ibu yang penyayang. Tidak ada perbedaan antara kebaikan besar di kehidupan lampau dan kebaikan besar orang tua saat ini. Jadi dalam teks ini juga ditekankan lagi bahwa bakti, karena kita semua pernah menjadi orang tua satu sama lain, karena di konsep Buddhis kelahiran kembali yang berulang-ulang ya dalam dalam ratusan dan ribuan kalpa, berarti jutaan tahun konsepnya, bahkan miliaran tahun, maka kita semua pernah menjadi orang tua satu sama lain. Karena kita semua pernah menjadi orang tua satu sama lain, maka ya kita harus berbuat baik ke semua orang. Itulah bakti. Nah, ini konsep yang di Mahayana ya. Itulah bakti, berbuat baik kepada sesama. Dengan saya nggak tahu ini apakah sebuah sebuah metafora atau bagaimana. Lalu di Brahma Jala Bodhisattva Sila Sutra, ini sutra yang populer bagi bagi Mahayana. Di Theravada ada Brahma Jala Sutra tapi isinya beda jauh. Nah, beda jauh. Sama-sama judulnya Brahma Jala, isinya beda. Nah, kalau di Brahma Jala Sutra, jika seorang murid Buddha karena welas asih mempraktikkan tindakan menyelamatkan nyawa, ya di sini kalau kita lihat sebenarnya function ya maksudnya ya, menganggap semua pria sebagai ayahnya dan semua perempuan sebagai ibunya dan terlahir dari mereka dari kehidupan ke kehidupan, maka semua makhluk hidup di enam alam adalah ayah dan ibunya. Jadi lagi-lagi dalam dalam Buddhisme Mahayana ada penjelasan bahwa ya, sebuah makhluk itu adalah orang tua kita, pernah menjadi orang tua kita. Sehingga berbuat baik kepada semua makhluk, semua orang, itu adalah konsep bakti. Ya, jadi berbuat baik. Nah, ini juga ada ya konsep khotbah Buddha tentang bakti sama sebenarnya ya, sama. Sama. Seorang penguasa harus melindungi dunia, seorang menteri harus setia, memelihara rakyat dengan penuh kebaikan. Seorang ayah hendaknya tercerahkan, seorang anak hendaknya berbakti dan berwelas asih, seorang istri hendaknya dapat dipercaya, seorang suami hendaknya setia. Mereka yang berlatih dengan cara ini akan bertemu dengan Buddha dari zaman ke zaman
melihat dharma dan mencapai pencerahan. Nah, ini teks-teks yang saya temukan. Ya, jadi, oh ya, ini konsep ternyata kata Xiao juga ada ya, banyak beberapa kali saya temukan di teks-teks Mahayana. Sebelum-sebelumnya saya pikir ini khas Konfusianisme. Ternyata dalam teks-teks Mahayana bahkan jadi judul juga. Poso Xiao Tze Ching, ya, khotbah Buddha tentang bakti. Ya, jadi konsep bakti dapat diinterpretasikan bahwa semua makhluk setara karena kita semua pernah menjadi orang tua satu sama lain. Setara di sini bukan berarti seenaknya ya, bukan berarti nggak ada hormat. Setara di sini artinya kita semua punya punya value yang sama karena konsepnya Buddhis itu kan kesamaan sosial dan juga welas asih, ya, cepe, dan juga berbuat baik. Nah, dari sini kalau saya coba integrasikan ya secara psikologis dan juga secara yang saya ketahui dari Buddhisme Mahayana bahwa bakti itu pertama, bakti itu tidak bisa diinterpretasikan secara sempit anak harus nurut 100% secara otoritarian kepada orang tua. Jadi orang tuanya otoriter. Tapi ternyata bakti yang bagus itu sifatnya justru timbal balik secara psikologis, resiprokal. Orang tua orang tua bisa memberikan kewenangan kepada anak, tapi di satu sisi juga menegaskan apa kewajiban anak kepada orang tua, apa pertanggungjawaban anak kepada orang tua. Itu yang pertama. Dan yang kedua yang saya dapatkan lagi dari hasil saya menggali-gali teks ini adalah konsep bakti selain di dalam keluarga ternyata bisa lebih luas lagi. Di sini konteksnya adalah kesetaraan semua makhluk, welas asih dan berbuat baik. Kalau mau saya simpulkan ini harmoni sosial sebenarnya. Ya karena semuanya setara, harmoni sosial, berbuat baik, ya harmoni sosial disertai dengan welas asih. Ya bakti itu berarti kita membentuk harmoni sosial di dalam masyarakat. Ya berbuat baik, berwelas asih. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu pada malam kali ini ya. Mungkin dari Pak Ardian ada komentar atau dari rekan-rekan sekalian ada pertanyaan secara psikologis, silakan. Oke, terima kasih Pak Garvin. Di sini di chat sendiri itu udah ada beberapa sepanjang ini yang saya lihat cuman paling bawah sih yang pertanyaan ya. Jadi saya bacakan. Pertama dari Pak Susanto Firman bahwa ini lebih ke pernyataan bahwa pendekatan barat sebenarnya lebih kepada pendekatan humanistik, sedangkan pendekatan Cina lebih kepada behavioris. Cuma menurut saya masing-masing ada kelebihan dan kelemahannya sehingga perlu ada kombinasi dari pendekatan ini. Kedua adalah dari Pak Viko Setiawan. Nah, pendapat saya mengenai bakti yang otoriter versus yang otentik di kalangan sosial ekonomi yang rendah mungkin terjadi karena adanya unsur survival dan stres yang tinggi dibandingkan dengan struktur ekonomi yang lebih tinggi. Jadi dalam skala sosial yang lebih rendah mungkin karena keterbatasan membuat orang kurang bisa memperhatikan dan mengakomodasi anak, terutama psychological need-nya. Sedangkan dalam SES yang tinggi, mungkin karena mereka bisa punya waktu kali ya untuk menunjukkan dan mengakomodasi kebutuhan anak, sehingga rasa bakti bisa lebih timbul. Tapi di luar itu, saya rasa dalam SES yang tinggi juga dapat menimbulkan masalah, misalnya neglecting karena faktor pekerjaan, kemudian ada problem yang muncul di era modern yang sekarang, sedangkan di dalam SES yang rendah, yang keluarganya mampu bersatu dan saling memahami atau mendukung, mungkin dapat menimbulkan bakti yang lebih baik karena faktor empati pada kondisi keluarga. Demikian opini saya. Karena dosen saya dulu bilang parenting itu lebih sulit karena nggak ada kuliahnya. Terima kasih. Dan yang terakhir dari Pak Ekri Sandi, nah ini baru pertanyaan, apakah ada sutta yang menjelaskan perihal bakti Buddha Gautama kepada orang tuanya atau perihal Buddha yang meninggalkan keluarga dan orang tuanya demi mendapatkan pencerahan? Ini kayaknya pertanyaan yang paling sulit nih. Baik-baik. Wah, ya langsung. Yang ketiga sulit. Tapi saya sedikit komentar yang tadi pertama ya Pak Susanto Firman ya terkait humanistik dan behaviorism. Ya memang kalau apa
mau lihat secara sederhana memang bisa seperti itu sih. Tapi dulu justru behaviorisme itu berkembangnya dari barat, dari Amerika dulu. Karena di Eropa pada saat itu yang berkembang psikoanalisis. Jadi orang-orang Amerika ini mengkritik ya psikologi yang berkembang di Eropa. Kenapa yang di timur nggak disebut? Karena ya lagi-lagi ya barat itu kan hegemoni ya. Mereka hegemoni barat. Pada saat itu yang timur nggak dianggap ya. Eh, apa ini mungkin kapan-kapan bisa ketemu Pak Ardian secara langsung yang ngobrol-ngobrol tentang bagaimana nilai-nilai timur bisa diangkat dalam riset psikologi, kayaknya menarik karena hegemoni barat. Ini semuanya barat-barat. Jadi behaviorisme itu sebenarnya aslinya dari barat. Dari Bertrand Frederick Skinner ya, Edward Lee Thorndike, itu mereka membentuk konsep-konsep itu. Cuma akhirnya Barat sendiri juga, ya Amerika sendiri juga yang mengkritik behaviorisme, muncullah humanistik. Nah ini yang bikin saya unik adalah apakah nanti ada masanya memang evolusinya seperti itu, behaviorisme dulu, keras dulu nih, reward and punishment dulu. Nanti setelah itu berevolusi masyarakat ya, punya pandangan yang humanistik, yang lebih memperhatikan kebutuhan needs, ya needs sebagai manusia. Nah, itu juga sedikit komentar dari saya berpikir apakah mungkin seperti itu. Ya, tapi lagi-lagi memang saya kalau bahas ini selalu kalau bahas psikologi itu sebenarnya dalam hati saya kadang ada sedikit gimana gitu. Yang saya bahas ini hegemoni barat nih, yang timur nggak keangkat karena teks-teks yang bisa ditemukan pun juga dari barat. Ya, tapi kira-kira gitu. Nah, yang susah ya, yang pertanyaan ketiga ya, Pak, bagaimana? Oh ya, Pak saya Susanto. tambahin sedikit ya, Mm-mm, Pak Garvin. mm-mm. Ya kebetulan kita back itu itu tidak bisa diambil dari secara psikologi. Karena di sana itu orang tua panggil orang tua yang pakai nama apa segala Ya, kok. Jadi kita mungkin konsep ke situ ya, mengenai behavioris karena di otak kita kan di Indonesia kan kita dipelajari di Indonesia kan semua kan dari apa? Dari Barat kan. Dari China mm, kan kita tidak bisa. Padahal dari China secara tak langsung dia tidak keluar dari teorinya, tapi pelaksanaannya kan sudah sebenarnya sudah sama dengan behavioris. Cuman dia tidak membukukan bahwasannya itu behavioris. Misalnya contoh, humanistik sama behavioris, mana yang terbaik? Tak ada yang terbaik. Harus ada kombinasi, tergantung lingkungan, tergantung budaya, dan di mana tempatnya. Itu seperti saya penelitian saya waktu saya di master itu. Jadi pendekatan ini menurut saya jangan kita paksakan masuk ke psikologi barat. Ini pandangan saya. Terima kasih. Kita konsen aja ke yang kita tahu dari Chinese punya langsung Chinese saja. Jadi saya rasa pendekatan tidak bisa kita bawa psikologi barat. Misalnya Skinner, Pavlov, ya Erik Erikson, ya Erik Anna Freud, kita mempelajari mempelajari dari psikolog-psikolog dari China yang namanya tak ada, ya toh kayak Roger Rian itu semua Barat semua. Jadi saya rasa sudut pandang dan apanya sudah beda gitu loh. ya seperti yang tadi saya bilang apa ya, hegemoni barat itu maksudnya. Nggak bisa ngambil teori dari barat semua. Tapi yang Jadi saat maksud ini saya pendekatan kita itu jangan kita kaitkan dengan psikologi, kita konsentrasi pada apa budaya yang kita dapat dari China punya mengenai ya udah ambil dari China punya kayak Confucius, Taoism apa itu yang apa yang cincin itu boleh lah karena itu dari Chinese punya kan kebetulan kalau intinya kalau terjemahan langsungnya tidak seperti itu menurut saya ya baca Mandarinnya ya tapi ya oke lah kamu mau makawan sih sah-sah saja cuman ya saya tidak sepaham ya ini saya tidak sepaham kalau kita mengkait jadi memang suaranya hilang ya kayaknya ya. Oke, Pak Ardian ya kayak mau ngomong. Ya, Pak. pesan ke Izin ya Pak Susanto Firman, anak orang kan tidak bisa ya. izin ya. Saya itu Coba kebetulan, Pak Aden coba bicara ada warisan buku untuk akademi
Chinese medicine itu zaman Kaisar Shenzong, Kaisar terakhir ya, berarti awal abad 20 ya. Itu ada akademi tabib. Saya ada warisan dari keluarga itu buku. Yang menarik gambarnya ini. Gambarnya itu ada gambar bola dunia, terus ada gambar orang pakai topi barat, terus ada gambar orang pakai jenggot, ya seperti orang Arab, terus ada gambar lagi orang Chinese, ada gambar orang Hu, pakai baju orang-orang Hu. Dalam awal buku itu diterangkan sejarah Chinese medicine itu mereka menyerap dari berbagai macam budaya, dari berbagai macam pengetahuan. Jadi ditulis juga bahwa dulu ada orang Muslim yang memberikan pengaruh terhadap Chinese medicine pada zaman Yen. Kemudian pada zaman Tang ada orang Hu yang memberikan itu, dan kemudian akhir abad 19 itu banyak sekali orang-orang Barat, terutama misionaris, membawa pengobatan Baratnya, dan itu memperkaya khasana Chinese medicine. Jadi kalau menurut saya sendiri sih, kita nggak ada salahnya lah kita juga belajar dari psikologi Barat. Saya tahu Pak Susanto Firman juga master dari psikologi. Saya hampir jadi master, tapi nggak jadi ya nggak berani itu. Tapi waktu saya mempelajari itu, saya juga ada satu buku yang menarik, mungkin Pak Garvin pernah baca atau Ibu Lili pernah baca, itu adalah eh, Carl Rogers bersama Toti An. Carl Rogers kan salah satu tokoh psikologi Barat juga ya, humanistik juga kan, selain Maslow kan. Itu dia menarik waktu dia berdialog dengan Toti An, itu tuh dia melihat satu pemikiran sebenarnya ada dalam budaya Tionghoa gitu. Cuma sayangnya, ini sayangnya kita harus mengakui lah, tidak dibangun sistematisnya seperti psikologi Barat. Dan kita juga kita jujur ngomong, Tiongkok bisa maju sekarang ini bukan karena belajar I Ching, enggak. Tiongkok itu belajar fisika kuantum dan lain-lain, itu memajukan mereka gitu. Jadi kenapa saya minta Pak Garvin dari Buddhis, Ibu Lili dari Katolik loh besok, itu agar kita bisa melihat dari pemikiran perspektif yang berbeda. Kalau kita mau lihat dalam tanda kutip, psikologi dalam tanda kutip, ingin sebut psikologi dalam tanda kutip ya, itu ada dalam ilmu gunung, ilmu pengobatan, namanya Ling Tzu. Tapi kalau kita artiin spiritual healing, kalau bahasa Inggrisnya. Tapi spiritual healingnya itu memang agak unik ya kalau kita mau sebut psikolog, karena mereka itu dalam Ling Tzu itu ada pakai pakai jimat, ada pakai obat, anggaplah psikiater ya, pakai obatnya ya, ramuan ya. Ada tusuk jarum juga gitu. Dan metode-metodenya mereka juga harus diteliti lagi lebih mendalam, Pak Firman. Masalahnya yang menguasai spiritual healing itu amat sangat sedikit sekali di Tiongkok. Ada beberapa jurnalnya itu sempat saya bawakan waktu lagi kuliah juga dulu. Itu tentang konsep spiritual healingnya itu dalam menangani orang schizophrenia dengan tusuk jarum. Tentunya dengan pemikiran itu kan dimasukkan dalam jurnal psikiatri itu. Jadinya akhirnya kita juga harus terbuka lah, dan tentunya kita juga dari sini kan, tadi Pak Garvin kan dia mengutip dari Buddhisme Mahayana gitu. Kenapa dia tidak ambil dari Theravada? Itu kan pertanyaan besar juga kan. Karena Buddhisme Mahayana itu menurut saya, dia itu waktu berkembang di Tiongkok, itu berkembang begitu pesat karena mengadopsi konsep bakti. Dan beberapa tulisan yang kita lihat dari sutra-sutranya itu sebenarnya adalah tafsir, ataupun kita sebut saja mengutip dari kitab Xiaoqing-nya Zhu Jiao. Itu terlihat gitu, terlihat lah gitu. Jadi
yang kita harus kagumi adalah dari konsep baktinya Zhu itu, terlepas dari zaman sebelum zaman Zhou, zaman apapun, itu bisa mempengaruhi Buddhisme Mahayana untuk mengadopsi sistem itu. Bahkan mereka membuat penjelasan tentang pertanyaan mengenai Buddha Gautama gitu. Itu aja ya Pak Firman ya, saya rasa kita belajar terbuka lah gitu. Makasih. Ya, ya, ya. Terima kasih Pak Ardian ya itu. Ya jadi memang apa kalau mendikotomikan saja nanti jadinya gimana tuh? Ya ini jadi topik yang berbeda nanti ya. Jadi topik perkembangan keilmuan gitu. Tapi memang nggak penggolongan tidak bisa terjebak dalam dikotomi timur dan barat, mana yang lebih benar, mana yang lebih salah. Karena secara perkembangan psikologi barat, Gustav Jung itu belajar banyak ilmu-ilmu dari timur. Gustav Jung itu belajar sangat banyak dari timur. Dan teori yang dia buat yang kemudian menjadi psikologi barat terinfluence oleh ajaran timur gitu. Dan di psikologi modern saat ini yang berkembang adalah compassion terapi ya, terapi berbasis welasasi Chote. Ya itu sebenarnya diambil dari Karuna Buddhism. Ya itu juga maksudnya saling menginfluence gitu, saling menginfluence. Tapi memang secara kalau mau googling memang lebih mudah teks barat. Tapi teks barat belum tentu jadi nggak bisa dikotomi murni barat murni timur karena itu saling mempengaruhi sebenarnya. Kira-kira gitu. Ya terima kasih Pak Ardian jadi memperjelas yang mau saya sampaikan sebenarnya. Ya, Oke. Carl Gustav Jung, Secret of Golden Flower. Wah ya, ya betul 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 betul. Wah itu seru banget. Kapan-kapan kalau bisa ketemu langsung Pak Ardian ngobrol-ngobrol. Yang soal Buddha Gautama ya lah meninggalkan istana. Wah itu pertanyaan yang memang eh, paling 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 bisa diperdebatkan ya. Apakah bertanggung jawab gitu Siddhartha Gautama ninggalin orang tua, ninggalin anak istrinya gitu ya. Cuma di sini kalau saya bisa menjawabnya adalah lagi-lagi tadi balik ke Pak Ardian ngomong kenapa Buddhismenya diambil Mahayana nggak Theravada. Nah ini balik ke sini sebenarnya karena bagaimanapun juga Siddhartha Gautama berbicara dari konteks India kuno kan ya di mana India kuno itu konsep konsep pencarian makna hidup itu pertapaan ya jadi ada kasta Brahmana, Satria, Waisya, Sudra di mana Brahmana itu yang paling tinggi ya dan konsep Siddhartha Gautama itu kan ksatria. Ya, kemudian ingin mencari makna hidup kan sebenarnya itu ya yang kemudian dimetaforakan sebagai obat tua sakit dan mati. Kalau ada yang bilang ini saya bisa diperdebatkan orang Buddhis juga. Menurut saya nggak mungkin Siddhartha Gautama sudah dewasa nggak ngerti konsep tua sakit dan mati. Nggak mungkin pas dewasa baru tahu orang bisa tua sakit dan mati. Itu menurut saya metaforis ya, dramatisasi. Ya, ibunya kan meninggal saat melahirkan Siddhartha Gautama. Ya, berarti sejak kecil harusnya sudah ngerti konsep bahwa manusia bisa meninggal gitu. Nah, itu kan sebenarnya sebuah pencarian eksistensial ya bahwa ketika manusia menyadari bahwa siapapun itu memiliki harta maupun tahta akan tua sakit dan mati, apa responsnya? Nah, di India kuno memang responsnya adalah meninggalkan rumah pertapaan karena itulah yang dianggap sebagai pencarian spiritual. Konteksnya di India kuno gitu. Bertapa jadinya dengan harapan setelah bertapa menemukan jawabannya dibawa pulang ya makanya ada kisah akhirnya Siddhartha Gautama ketika menjadi Buddha pulang Rahula datang minta warisan bapaknya pulang minta warisan. Nah Siddhartha Gautama karena kan menjadi pertapa ya nggak punya apa-apa. Kalau di Sutta Sentral diterjemahkannya jadi mendikan jadi apa peminta-minta karena nggak punya apa-apa. Akhirnya karena nggak punya apa-apa, Siddhartha Gautama memberikan warisan berupa ajaran hidup, dharma, gitu. Jadi kalau dilihat secara konteks, kalau mau dilihat pakai konteks tadi yang Tiongkok, ya kabur dari rumah, ninggalin orang tua, ya itu jadi pertanyaan kan berbakti atau enggak. Tapi kalau kita lihat dari konteks itu India kuno, bahwa itulah cara seseorang untuk menemukan makna hidup, lalu nanti setelah ditemukan dibawa pulang, diberikan kepada orang tua dan anak istri, nah itu bisa diinterpretasikan sebagai tanda kutip ya konsep bahwa dia ingin berbuat baik juga kepada orang tua dan anak-anak. Mungkin gitu ya. Dan lagi-lagi, Siddhartha bisa kabur dengan mudahnya karena orang tuanya kaya raya. Dia tahu orang tuanya ditinggal nggak akan kesusahan.
anak istrinya ditinggal nggak akan kesusahan, hartanya banyak. Ya mungkin kalau saya yang ninggalin orang tua, misalnya saya sudah menikah punya anak istri ninggalin orang tua, wah itu membuat mereka tersiksa ya, karena udah kabur, nggak ada harta yang ditinggal lagi. Mungkin seperti itu ya Pak ya, untuk memaknai bagaimana Siddhartha meninggalkan istananya, meninggalkan orang tua dilihat dari kacamata bakti. Mungkin kita perlu lihatnya bahwa ini konteks India kuno. Ya, dan kenapa akhirnya saya ambil yang Mahayana? Karena kalau yang Theravada nanti ya akan ambilnya value-value India kuno itu. Dan nanti nggak masuk ke dalam konteks bakti. Mungkin seperti itu. Semoga memuaskan, Pak. Jawabannya ada di kitab Bakti dari Kungzi. Bakti seorang putra langit itu dalam memperlakukan semua manusia itu bagaikan orang tuanya. Oh, oke. Itu jawaban yang pertama. Terus jawaban yang keduanya itu adalah di kita juga ada namanya sesensi, artinya mengorbankan keluarga dan diri untuk mendapatkan kebenaran. Jadi dalam sejarah Tiongkok pun ada model-model seperti itu. Tapi tentunya karena Buddha Gautama dianggap saya bilang pemegang kebenaran tertinggi, jadi dianggapnya dia yang paling benar gitu. Tapi ini di Tiongkok pun banyak dan ada problem-problem lain nanti mungkin kita bahas tentang permasalahan misalnya bagaimana seorang biksu yang meninggalkan keluarga. Itu satu. Kedua, di Tiongkok itu pindapata itu perbuatan yang tidak baik. Oh, ya. Sehingga biksu-biksunya mereka itu harus kerja. Tidak boleh mengemis. Jadi ada perubahan-perubahan karena eh, Buddhisme itu waktu masuk ke Tiongkok itu dia berhadapan dengan peradaban yang tua. Salah satu 4 peradaban yang tidak terputus. Yang lainnya kan terputus semua. Jadi dia mau nggak mau harus melakukan penyesuaian. Jadi penyesuaian itu pun banyak. Sehingga kalau Ibu Gre juga pernah kasih saya itu buku yang disebut apokrif juga kan Bu. Kitab agama Budanya kan. Dan banyak itu tadi beberapa yang disebut itu bisa masuk apokrif itu di sana. Gitu aja ya kalau menurut saya ya. Ya. Kita bisa jawab dari kitab sutra Wah, Kungzi itu oke. sendiri. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak Ardian. Wah, ini menambah wawasan. Ternyata dari Kongce pun bisa terjawab. Terima kasih, Pak. Oke. Kira-kira ada pertanyaan terakhir mungkin jika tidak ditulis mungkin langsung. Jika tidak ada berarti sampai di sini pembahasan kita hari ini. Sudah jam 9.25. Saya sebagai moderator akan memberi sedikit kesimpulan dari perbincangan kita hari ini. Dimulai dari bahasan Pak Ardian mengenai perkabungan 3 tahun, kemandirian anak, bahwa teorinya bahwa manusia pada dasarnya baik dan